Warung pecel yuk Jum. Yuk Jum. Kelihatan ya di kamera ya? Kelihatan ya yuk Jum ya? Masya Allah. Gak apa-apa lu pakai knalpot Ber. Tapi di knalpotmu tuh dikasih headset. Tancepin ke telingamu sendiri. Tak beli iPhone. Pak Nadine, mohon tolong untuk evaluasi biar kita itu di sekolah itu bisa makin pinter dengan cara yang lebih efektif, nggak cara yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis jumpa lagi. Beda bersama saya. Enggak gitu sekarang. Terus gimana Biasanya itu? dulu kalau podcast itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul lagi ke poson gitu kan. Terus sekarang enggak. Kita lebih santai. Masya Allah santai. Lebih rileks nih. Ini lesehan. Bukan lesehan apa? Kursian. Mejanya baru. Oh. Mejanya baru. Iya, kayak di warung. baru nih. Kayak di warung. Warung apaan nih? Belum punya nama kebetulan. Oh, belum punya. Belum punya. Oke. Ada ini namanya. Belum dong, penonton kan belum tahu nih iya. bintang tamu kita kali ini. Kebetulan sambil nyoba podcast baru. Oh iya. Mbak Datut. Dengan konsepnya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana perasaannya diundang di podcast pertama dengan konsep baru? Saya rasanya terharu banget gitu. Biasa aja kali. Biasa aja. Menjadi orang pertama yang ada di sini. Bintang pertama ya? Iya. Oke, emang sejujurnya ini kita belum punya ini sih. Apaan? Nama. Nah, itu Nama. judul Warung Pecel Yuk Jum. Yuk Jum mana Yuk Jum? Berdiri dong. Yuk, Jum yuk Jum. Nah, ini Yuk Jum. Kelihatan ya di kamera ya? Kelihatan ya Yuk Jum ya? Masya Allah. Ini ya Yuk Jum ini. Gak tahu nih Yuk Jumnya udah mandi apa belum. Oke, jadi ini sesuai nih Mbak Datut. Warung pecel Yuk Jum. Enak, murah, Terjamin top markot. top markotop. Karena kita dari Blitar. Khasnya Blitar itu salah satunya pecel. Bener. Kebetulan pecel kita di podcast ini Yuk Jum yang jaga. Oh yuk. Tanpa masker, tanpa apa, dan inilah Yuk Jum. Inilah kita langsung spoiler tanpa ada rahasia di antara kita. Keren kan? Bakul pecel Yuk Jumnya masih muda guys. Muda apa masih anak-anak nih? Bocil pecel, bukan bocil epep. Bocil pecel. Kalau biasanya bocil epep kan main game main apa, game. ini enggak ngulek. Mulut pecel. Ngulek pecel. Oke, alhamdulillah Mbak Datut sehat tadi. Gimana setelah lama kita nggak podcast? Kangen banget. Kangen. Kangen suasana ini. Kangen banget ya. Kangen sama ini. Mantap. Ini insya Allah kita di podcast ini doakan ada nama yang pas. Amin. Ya, sebenarnya udah ada sih beberapa nama kayak podcast Warung Pecel, podcast Yuk Jum, gitu. Cuma takutnya kalau podcast Yuk Jum nanti Yuk Jum jadi viral. Iya. Tapi kalau yang viral Jum saya iri. Nah itu, hostnya malah nggak viral nih, yang viral Yuk Jumnya. Ya doakan ya. Nanti kita podcastnya insya Allah minggu depan tayang untuk bintang tamu yang lain. Jadi kita masih uji coba ya, Mbak Datut, uji coba sekaligus. Gimana sih respon penonton dengan konsep podcast yang baru ini? Tuh, ada banyak jajan. Tuh, menunya tuh ada tuh. Dibaca apa? Ini nih, kebalik bos, kebalik. Ada nasi pecel. Nih, kelihatan ya di kamera ya? Pengen. Nggak kelihatan. Ini ada nasi pecel. Oh, sayangnya nggak kelihatan ya ini di kamera ya? Oke, Saya ada lihat nasi kamera. pecel. Intinya ada nasi pecel, terus ada apa itu? Ada teh hangat untuk minum, es teh, minum rasa-rasa. Kopi panas rasa-rasa. sama apa itu? Ada Aneka jajan. nasi telur. Tapi alhamdulillah untuk nasi pecelnya, Yuk Jum. Yuk Jum. Sekarang nasinya ready nggak? Mohon maaf untuk nasinya belum ada. Oh belum ada. Untuk nasinya mohon maaf. Saya kecewa. Mau makan apa? Mau pesan minum dulu. Mau minum apa? Nutrisari. Nutrisari. Apa strawberry tuh? Ya ini rasa strawberry. Nutrisari bukan pop es. Nutrisari bukan pop es, please. Ada dah Nutrisari. Nutrisari rasa mangga. Oh mangga. Ya wes sama. mangga, Sama Nutrisari. Cak Pandi sama. Jadi Nutrisari rasa mangga. Dua. Ya Yuk Jum. Ya Yuk Jum. Tak tolong dua ya. Dua, oke. Nggak usah es, soalnya lagi usum pilek. Ya minta tolong ya Yuk Jum ya, dua ya. Oke. Jajan mau apa? Mbak Datut mau apa? Jajan. Mau. Paya aja mau. Oh mau Suki ya ambil. Oke, jadi konsep podcast kita nanti bintang tamu itu akan ambil jajan sendiri ya. Gitu ceritanya guys.
Bisa? Hah? Payek. Oh, ini payek tak ambilin. Ambil 2 ya. Oke, sambil dilanjut. Oke, alhamdulillah Mbak Datut. Sambil dibuka nggak apa, sambil makan. Nih kita bahas ini deh, kurikulum nih lama. Ini kayaknya lagi viral juga nih kurikulum. Ya karena saya juga lagi sekolah juga ini. Masih kelas berapa sih? Kelas 9. Kelas 9, wah gaya rere. Kelas 9. Kelas 9. Bahasa Arabnya apa kelas 9? Jangan udah nggak usah nanya ini tuh, nggak usah nanya. Padahal ini ini anak tuh. Tafid kan? Iya. Bahasa Arab 9 apa? Nganu tadi ngelek, udah nggak usah ditanyain sekarang. Ngomong aja lupa. Oke, kurikulum. Gimana sih menurut Mbak Datut sekarang tuh kan ya banyak nih Mbak Datut. Cuma Cak Padi juga dengar dari berita aja juga dari berita tuh beberapa anak tuh kesel gitu loh. Cupek. Sekolah ya, sekolah pagi nih, tengah 7 berangkat. Pulang-pulang tuh habis asar. Terus mereka udah capek. Bahkan bocil-bocil tuh ada yang sempat viral dulu. Anak SD pulang tuh sambil nggak tahu yang rekam tuh kok bisa gitu. Ini iki gak iso layangan. Bener banget. Ya, itu gimana tuh? Mbak Datut nanggep itu. Menikmati nggak sih? Dengan kayak gitu itu. Kalau saya tuh kan ini kan saya dapat kurikulum merdeka ini kan pas saya kelas 8 ya. Kurikulum apa? Merdeka ya? Ya, Kelas 8. Oh, berarti kelas 7 belum ya? Belum. Dulu kelas 7 saya masih pulangnya siang. Oh, masih pulang siang? Jadi Jam masih- berapa tuh? Jam 2-an. Oh. Itu udah sampai. Oke, biasanya. oke. Kalau sekarang setelah Sekarang jam 4-an. jam 4, jam 4 sore. Oke. Jadi selisih 2 jam ya? Iya, selisih 2 jam. Gimana tuh, Bu? Apa sih keluh kesahnya kurikulum merdeka ini? Wah, ya makasih yuk, Cum. Makasih yuk, Cum. Kasih yuk. Nih, ini ngudeknya pakai ini kan, nggak pakai tangan gini kan? Enggak. Saya agak bahaya nih ya, Cum ini. Ini kan agak tersembunyi gerobaknya. Oh iya, jangan-jangan di bawahnya ada. Ada jambe-jambe. Oke, Mbak Datut boleh diminum. Oke, tapi nanti ini podcast kita selanjutnya untuk ngundang bintang tamu yang lain. Nanti kita ini bintang tamu tak kasih uang. Iya, jadi Kenapa saya tidak? semakin orangnya itu orang penting yang diundang ke podcast, nanti uang yang tak kasih semakin sedikit, gitu. Ya, Kok jadi gitu? jadi dari uang yang misalkan 20.000 nih, beli apa aja, gitu. Oh. Jadi nggak cuma pesan ini gratis nggak, nanti 20.000 itu dia beli apa aja. Apakah 20.000 payek semua? Oke, lanjut tadi Mbak Datut, gimana tuh perasaannya gimana tuh? Ambil makan nggak, Pak? Ya, jadi tuh setelah saya naik ke kelas 8 itu kan mulainya kurikulum merdeka kan. Itu saya saksi shock. Saksi sok. Iya, kayak ya Allah, dulu aku masih bisa tidur siang. Masih bisa ngelakuin banyak aktivitas gitu. Terus sekarang kayak ya udah pulang udah jam 4 sore. Setelah itu kayak waktu itu kayak cepet banget sumpah. Oh cepet bang, oh iya, tuh ngerasain tuh. Kayak Senin sampai Minggu, tiba-tiba udah Senin lagi tuh. Iya, entah kenapa. Mungkin saking cepetnya ya, saking sibuk lah. Apalagi tuh kalau udah pulang jam 4 ya, itu tuh bagi saya tuh ditinggal kedep aja udah maghrib. Tep, maghrib, Iya. tep, subuh gitu. Tep, tiba-tiba, wah bahaya. Tahu-tahu kiamat nanti. Jangan dulu. Belum nikah, masih jomblo. Oke, tapi menikmati nggak sih? Kalau menikmati sih ya. Jujur, menikmati nggak? Kurikulum merdeka menikmati nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak. Kenapa alasannya? Karena bagi saya tuh kurikulum merdeka tuh kan lebih banyak tuh ya waktu kita pembelajaran tuh kan kayak lebih banyak. Tapi bagi saya tuh malah nggak efektif. Nggak efektifnya kenapa tuh? Terlalu lama atau bosan Karena nih? terlalu lamanya itu malah. Berapa mapel sih sehari itu kalau kurikulum merdeka? Kalau saya 7 mapel biasanya sehari. 7 gitu, kalau nggak 6. Sehari rata-rata ya? Kalau Deh. sebelum kurikulum merdeka berapa tuh? Cuma 5 lah, 4 atau 6 gitu. Kalau sekarang kayak lebih banyak gitu mapelnya. Tapi tambah pinter? Enggak. Tambah pinter? Enggak, ini beneran tuh. Bener. Berarti saya tidak menikmati itu ya? Iya. Kayaknya kayak lebih banyak pelajaran yang saya terima itu malah bukannya saya malah lebih banyak menerima ilmu, malah udah pelajarannya aja nggak paham, ditambahin lagi. Oh ya, coba tuh Menteri Pak Pendidikan siapa sih namanya kok? Amnesia aku ya. Pak Nadiem siapa gitu? Masya Allah. Masya Allah. Menteri Pendidikan kita. Siapa itu? Di Konoha plus 62. Oh. Ya itulah pokoknya. Ya untuk Pak Menteri. Kalau Menteri Pendidikan tuh digantinya itu kapan aja tuh, Cak?
Aku ya nggak paham juga sih. Bukannya di Jokowi ini bisa reshuffle gitu ya? Nggak tahu sih, nggak terlalu paham. Gitu. Mbak Datut, ini umpama. Ada Pak Menteri lah, Menteri Pendidikan, Pak Nadiem apa siapa ya? Sekarang udah ganti belum sih? Belum ya? Tapi kan kurikulum merdeka itu idenya. Kan Pak Nadiem kan baru ganti, bukannya Iya, udah ganti apa-apa. maksudnya ide kurikulum merdeka kan dari Pak Nadiem. Iya. Pengen ngomong apa tuh kalau Pak Nadiem nonton? Eh, Ayo pengen ngomong apa tuh? bingung juga, tapi juga pengen ngomong gitu. Nggak apa-apa ngomong aja, kan kritik itu bukan kejahatan. Kritik itu kan untuk membangun. Apa tuh? Apa yang mau disampaikan tuh? Yang mau saya sampaikan untuk Pak Nadiem itu cobalah dengerin dulu keluh kesahnya orang-orang yang telah Diapain? Mau ngomong apa sih? yang telah dirubah kurikulumnya itu gimana sih? Coba didengar dulu lah keluh kesahnya anak-anak Ya, itu betul. atau keluh kesahnya orang tua lah atau guru-guru lah, itu dengar dulu. Nanti kalau udah didengar tuh Pak Nadiem musyawarah lagi. Betul tuh. Jangan tiba-tiba ini mungkin ya, tiba-tiba full day. Iya, Atau kaget. sebenarnya full day itu bukan dari Pak Nadiemnya mungkin ya, lebih ke kurikulum. Cuma Ya, kurikulum merdeka itu aku juga ngerasa sih kayak kurikulum tergagal nggak sih? Kayak banyak yang ngeluh gitu loh. Iya, banyak. Anak-anak tuh jadi bocil kopong. Beneran tuh. Banyak yang sekarang jadi bocil kopong karena kurikulum merdeka itu nggak berhasil lah kayaknya. Dan banyak yang kritik loh itu. Iya, jadi kita nggak ngejelekin nggak, tapi emang harus ada inilah evaluasi. Iya. Kayak gitu kasihan tuh anak-anak. Kacian banget. Iya. Kasihan banget tuh Pol kasihannya. Oke. Misal nih, kamu dipertemukan sama Pak Nadiem, Menteri Pendidikan, mau nggak? Mau? Mau ngomong apa? Nggak sanggup. Minta- Nggak, bercanda. Jujur nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa tuh. Kalau ketemu Pak Jokowi minta sepeda. Iya, minta sepeda. Ikan apa yang gitu. Biasanya Pak Jokowi kan gitu, kasih tebak-tebakan dapat sepeda. Iya. Gitu. Oke, kurikulum merdeka segitunya ya. Masalahnya kan yang jadi korban ini ya Pak Dadut, bukan cuma murid. Iya. Betul nggak sih? Bener, guru juga. Guru juga. Cuma Karena gimana tuh? guru apa itu namanya jadi korban, Hmm. terus kadang itu muridnya tuh juga kayak bukannya tertelantar sih, kayak malah gurunya udah banyak tugas, muridnya juga banyak tugas, jadi nggak ketemu lah. Oh, jadi gurunya sendiri udah sibuk. Mm-mm. Muridnya juga makin sibuk dengan full pelajaran. Ya. Makin kagak paham. Mm-mm. Jadi antara guru murid nggak ketemu nih. Iya, nggak ketemu. Wah, itu ya agak miris emang. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Ini aja lah kurikulum merdeka jangan nyontoh ini. Kalau nggak salah saya pernah dengar. Kurikulum merdeka itu kalau nggak salah pernah studi banding ke Finlandia atau mana gitu loh. Mm-mm. Harusnya kan enggak. Harusnya kan studi bandingnya ke India. Kok India? Perindapan. Aja itu. Loh iya bos. Loh jangan salah loh. CEO-nya Apple dan lain-lain itu kebanyakan dari orang India, bukan Indonesia. Beneran tuh. Serius? Selama ini kan kita nganggep orang perindapan India itu kan, mohon maaf ya, itu ya kayak saya gitulah. tahu, ya, saya Ya, tapi jangan salah loh. Orang India itu pendidikannya maju juga dia. Tahu Suzuki mobil-mobil tahu, Suzuki, tahu, motor tahu. Suzuki itu dari India loh. Iya kah? Jadi selama ini Enggak, saya yang kamu tahu, merek mobil dari Indonesia apa? Ada nggak ayo yang kamu tahu? Nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Tahu enggak? Ayo Dari jujur, luar tahu negeri enggak? semua gede. Iya kayak Toyota, Daihatsu, dan macam-macam Mitsubishi gitu kan. Ada nggak dari Indonesia tahu? Yang kamu tahu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau Suzuki itu dari India loh. Meskipun perindapan kayak gitu tuh itu maju dia. Walaupun perindapan nyiptain mobil. Nyiptain mobil bos. Mana negaraku? Kita nyiptain pulau Pulau. di atas Pulau di, Kapuk. di atas kapuk. Pandai bermimpi. Iya, pandai bermimpi. Oke. Mbak Datut. Apa? Tadi kurikulum merdeka udah katanya emang sebosen itu ya. Bosan. Bosen banget. Aku bosan. Tapi masih semangat sekolah ya? Semangat loh. Sampai kapan? Sampai SMP? Sampai SMP. Sampai SMA. Sampai SMP doang aja deh semangatnya. Enggak SMA berarti? Ya SMA. Maksudnya semangat kurikulumnya. So ya, ya semoga nanti di SMA selanjutnya nggak pakai kurikulum merdeka. Amin. Kurikulum sendiri kalau bisa. Iya. Iya gitu loh. Jangan aduh ya segitulah pokoknya. Kita doakan Konoha ini semakin membaik. Konoha itu Amin. mana ya? Enggak tahu ya. Nggak tahu. Plus 62 katanya. Iya. Oke, sambil diminum enggak apa Mbak Dadut monggo. Ya.
Mbak Datut ini kurang berapa ya? Setahun lagi ya? Ya, lulus SMP. Habis itu nikah? Enggak ya? Kok nikah aja dari tadi kok? Belum, baru sekali nanya nikah. Yang kedua tadi. Mas. Udah bentar lagi nanti kiamat gitu ta. Nah, kan ya, kiamat, belum nikah gitu. Bukan nikah. Wah, ini ngebet nikahnya. Lah ini sensi nih sama nikah nih. Iya, sensi. Iya kan? Jangan dulu lah. Ya, betul loh, jangan dulu. Berarti masih mau kuliah tuh? Ya iyalah. Mau di mana? Ada nggak cita-cita sekarang kuliah mau di mana gitu? Enggak. Enggak ke Malang atau kemana gitu, ke Jakarta? Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mau ngambil jurusan apa sih? Rahasia. Rahasia. Ini podcast bos, gak usah rahasia. Maksudnya saya juga nggak tahu mau ambil jurusan apa. Belum makanya kepikir ya? Iya belum. Kalau dari orang tua ngedukung nggak sih kuliah? Ngedukung, kalau orang tua ngedukung karena kan saya 3 bersaudara, terus kedua kakak saya kan nggak kuliah tuh itu. Jadi itu ngedukung banget kalau. Kamu ini anak terakhir? Iya, terakhir. Harapannya gede berarti. Heeh. Kalau kamu sampai gagal, dibeleh kamu tuh. Wah. Beleh. Biasanya anak terakhir itu kan harapannya, harapan bangsa. Itu biasanya. Kenapa harus anak terakhir? Ya nggak tahu, tapi nyatanya kan kamu tahfidz. Oh iya. Mau nggak mau kan kamu nerima kenyataan, ya toh? Iya. Iya. Jadi kalau udah tahfidz ya harus kuliah nanti juga itu. Iya. Oke, jadi untuk cita-cita kuliahnya masih belum tahu ya? Mau kemana gitu? Belum. Sama ini Mbak Datut. Apa? Kamu sendiri gimana sih nanggepi sekarang? Tadi kurikulum Merdeka emang ya semiris itu ya. Terus sekarang tuh jadi banyak bocil-bocil tuh yang mohon maaf ya, bukan ngejelekin sih enggak. Kita Indonesia tuh sekarang banyak loh, terutama 2024 akhir ini, bulan Agustus, September, Oktober ini muncul di berita tuh banyak sekali kasus-kasus mohon maaf ya, asusila yang pelakunya sendiri itu anak-anak masih anak SMP, bahkan anak SD. Yang kemarin videonya viral-viral itu. Dan itu enggak cuma 1-2. Bahkan yang mohon maaf ada yang sampai kasus pembunuhan itu, yang mohon maaf sekali, mohon maaf ya, yang penjual gorengan itu. Tuh, terus ada yang kemarin kerekam yang sama guru, mohon maaf itu. Itu gimana sih nanggepi? Sekarang kok merajalela gitu kayak gitu tuh. Kira-kira ada hubungannya enggak sih sama kurikulum Merdeka itu? Ada emang karena apa? Menurut Mbak Datut gimana sih? Kalau bagi saya kan pasti itu kan banyak faktor ya, nggak mungkin cuma satu kan. Kalau yang saya tahu ya, kalau tadi kan kita bahas kurikulum nih. Kalau anak yang udah full day school itu tuh pasti kan pengennya itu kan setelah udah lama sekolah gitu kan pengennya kan kayak bebas gitu ya. Kayak pengen merefresh diri gitu. Kadang tuh melampiaskannya itu bukan kayak istirahat, tidur, tapi itu kayak apa tuh lah jalan-jalan naik motor kemana gitu. Terus HP-an lah. HP-annya itu kan orang tua kadang nggak tahu ya anak itu kan buka apa aja gitu ya. Oh ya benar itu. Terus tuh anak-anak zaman sekarang itu udah masih SMP aja kalau bercolek itu udah kayak wow gitu. Oh, udah menor. Udah menor. Sebenarnya enggak apa-apa ya mungkin. Iya. Cuma roll over mungkin. Kan udah mengenal banyak skincare gitu. Oh ya, betul. Apa mengenal make up. Jadi itu kan kayak anak SMP aja sekarang itu kalau make upan udah kayak anak SMA gitu. Anak SMA kayak anak kuliah? Enggak SMA. Enggak SMA. Bukan kayak anak kuliah, anak SMA maksudnya. Maksudnya dari segi penampilan make up dan mungkin stylenya itu kedewasaannya itu over. Iya, bener banget. Belum waktunya. Belum waktunya udah Over. Terus apalagi? Terus kan karena dianya SMP itu udah kayak gitu. Terus ya kalau kayak gitu kan pasti banyak laki-laki ya lah. Wah ya, kucing garong. Kucing garong. Dan krokodil. Iya, ada buaya yang bisa ngomong. Apa tuh? I love you. Tuh. Buaya itu spesies buaya yang sangat langka, tetapi banyak populasinya. Aneh ya, langka tapi populasinya banyak. Langka karena bisa ngomong, bukan langka karena jumlahnya. Langka karena bisa ngomong. Ya. Tuh sekarang emang banyak sih Mbak Datut gitu. Jadi menurut Mbak Datut itu tadi? Iya, menurut saya itu tadi sih. Ada biasanya yang sekarang tuh senengannya pakai knalpot ember itu loh. War itu. Malam-malam mau tidur ada anak di jalanan knalpotan berisik. Mangkel enggak? Mangkel.
harusnya tuh anak-anak yang pakai knalpot ember, nggak apa-apa lu pakai knalpot ember, tapi di knalpotmu tuh dikasih headset, tancepin ke telingamu sendiri. Iya kan, tujuannya untuk dinikmati kan, itu, pakai headset sendiri. Jadi yang bisa denger dia sendiri, enak tuh. Itu banyak sih sekarang fenomena kayak gitu, pembunuhan pelakunya anak kecil, terus karena dia anak kecil jadi nggak bisa kena undang-undang, itu kan jadi rancu. Padahal kemarin kasus pembunuhan itu juga yang mohon maaf yang penjual gorengan kalau nggak salah ya, itu ada terlibat anak kecil juga loh di bawah umur. Ya, nah, itu sempat rame itu netizen, Mbak Dadut. Jadi bukan yang jual gorengan itu toh? Loh, penjual gorengannya kan dia korban. Yang nganu siapa? Nah, ya anak-anak banyak anak kecil juga yang anak di bawah umur lah intinya. Anak di bawah umur gitu. Jadi miris karena kalau anak di bawah umur emang hukum di negeri kita ini belum kena. Ya ada beberapa pengecualian lah. Gitu loh. Cuma kalau namanya udah sadis kan menurutku ya harusnya meskipun dia anak kecil ya harus dihukum yang berat juga. Iya. Karena ini loh perkembangan zaman sekarang tuh sangat ini. Kadang ya itu ada kapan hari itu kasus agak lucu sih. Kenapa? Jadi setelah ada YouTuber yang keliling ke rumah itu home tour. Home tour. Jadi YouTubernya Ya home tour. Jadi kayak ngasih tahu ke netizen isi rumahnya itu apa aja. Keliling gitu loh. Iya, itu masuk berita itu agak lucu sih. Kenapa? Agak lucu. Jadi setelah diupload ke YouTube banyak yang nonton. Ternyata ada perampok yang nonton tuh. Habis itu rumahnya dirampok. Beneran itu beneran. Bahaya sih. Belum lama ini. Secanggih itu sekarang maksudnya. Itu jadi dia home tour. Niatnya itu cuma home tour kayak ini loh guys ruang tamu ini. Dia nggak tahu kalau ada orang nonton tuh rampoknya tuh nonton loh YouTube. Jangan gitu Habis diupload ke YouTube dirampok besoknya tuh. Masuk TV itu. Masuk berita ya, seperti viral. Nah, saking sekarang informasi semua itu bisa didapat ya. Gratis. Nah, itu makanya bahaya itu. Iya, jadi harus jaga-jaga banget ya bikin konten kayak gitu. Ya, kalau menurut Mbak Dadut gimana cara menangani kayak gitu-gitu gimana sih? Kalau ya biasanya tuh kalau buat konten kayak gitu kan yang harusnya tuh mikir dulu nggak sih? Tapi tuh kayak orang-orang sekarang tuh kan kayak udah pinter jadi tuh kayak dari manapun informasi pastinya dia bakalan cari gitu ya. Mondok tuh sebenarnya untuk zaman sekarang itu bisa sebagai langkah preventif nggak sih? Kayak misalkan di tengah zaman sekarang yang pergaulan itu kan bebas sekarang ya. Banyak yang bebas lah sekarang. Bahkan di kampung-kampung itu udah mulai teracun kayak gitu. Mondok itu solusi bukan sih menurut Mbak Dadut? Bisa jadi solusi, bisa jadi enggak. Bisanya? Kenapa tuh? Kalau emang anak gitu dipondokin itu bisa malah berubah bisa, tapi tuh nggak semuanya anak kayak gitu. Ada juga anak yang dipondokin itu malah nggak berubah. Makin parah. Oh berarti dari anaknya itu? Iya dari anaknya sendiri. Tapi secara teori basic ya, pondok sendiri bisa nggak jadi solusi di kemajuan zaman ini? Semakin maju zaman, pondok itu jadi solusi nggak menurut Mbak Dadut? Kalau menurut saya jadi solusi. Apa yang Mbak Dadut rasain sih? Bedanya apa gitu? Kan ada teman Mbak Dadut yang mungkin nggak mondok sampai sekarang kan? Apa sih bedanya? Kalau bedanya tuh banyak. Banyak tuh apa? Iya banyak menurut saya. Kayak kalau anak tuh nggak mondok ya, mungkin ya kalau sekolah kan kita kan masih dapat ilmu lah ya. Tapi kalau di pondok kan kita juga bisa dapat tambahan ilmu. Contohnya ya kayak di pondok ada kayak Inggris-Inggrisan gitu. Kita malah anak yang pondok tuh malah bisa. Sedangkan anak yang nggak di pondok kan kalau pulang sekolah ya udah kayak HP-an sembarang kayak HP-an terus ngapa-ngapain gitu. Kalau anak di pondok kan enggak, ada yang hafal Al-Qur'an, ada yang mempelajari kitab-kitab. Jadi tuh kita anak yang di pondok tuh disibukkan dengan kayak cari ilmu, cari apa gitu. Oke. Emang lumayan berarti ya perbedaannya, lumayan. Bukan berarti yang enggak mondok itu jelek enggak. Karena mondok itu enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Cuma emang solusi lah, salah satu solusi untuk
menghalau perkembangan zaman yang kadang tidak terkendali. Gitu loh. Perkembangan zaman itu bagus, tapi kalau tidak terkendali bahaya. Iya. Gitu. Nah, Mbak Datut, tadi dari mulai kekesalan, sekolah yang capek, nggak makin pinter kagak, ya. Iya. Ya. Ini bukan mendiskriminasi bahwa sekolah tuh bikin bodoh dan enggak ya. Enggak lah. Tapi emang kurikulumnya Nanti yang kalau kita mendiskriminasi kayak Ya. gitu enggak ada yang sekolah. enggak ada ya, betul. Sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Nanti kita ngomong kata-kata hari ini, sekolah bikin goblok. Wah, di framing nanti. Viral. Enggak apa-apa masuk TV. Oh, tapi kan ada masalah. Nggak mau deh kalau kayak Iya, enggak lah. Sekolah penting. Cuma emang kayaknya kurikulumnya kurang tepat. Dari situ terus lanjut ke beberapa topik pembahasan dari yang kurikulum, anak sekolah yang udah bosen, banyak generasi muda kita yang di tengah gempuran budaya-budaya dari barat, terus juga teknologi yang semakin maju, YouTube, macam-macam, semua akses bebas. Iya. Nah, itu perlu ini mempersiapkan kayak harus mondok kah, atau kalau misalkan nggak mondok mungkin bisa les atau apa ngapain gitulah yang bermanfaat. Kalau Mbak Datut sendiri, misal Mbak Datut, misal nggak mondok, mau ngapain di rumah? Pulang dari sekolah nih, ya kan? Tadi kan kamu ngomong sebagai orang yang mondok kan. Nah sekarang tak tanya, misal kamu nggak mondok nih, kan? Mau ngapain? Kalau misalnya Jangan ngarang cerita ya. Enggak ngarang. Ngomong apa adanya ya. Bener ini apa Mau adanya. ngapain? Kan di sekolahan saya kan apa itu namanya? Sekarang kan sekolahan kan banyak anak yang udah pintar bercelek-celek gitu ya. Saya bakal beli skincare. Sampai sekarang ya, saya nggak punya skincare. Masa? Iya, kayak apa tuh Punya lah satu, nggak mungkin enggak. Ya kayak bedak atau krim gitu, maksudnya kayak serum yang tetesin gitu, apa yang gini-giniin gitu, saya nggak punya. Serum ular. Nanti bisa. Iya, kayak maskeran gitulah. Ya, kalau saya nggak mondok ya, saya kayak beli banyak skincare biar saya tambah glowing ya. Nanti kalau udah glowing tuh, Terus. iya kayak foto-foto gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu tuh, saya nanti punya akun tuh kayak di apa gitu di TikTok. Banyak akun bodong juga. Kayak gitu. Akun 1, akun 2, akun 3. Ya, mungkin bisa tuh kayak gitu. Nanti di post. Lah, nanti kalau saya sudah memamerkan kecantikan saya, Bangga. bangga lah. Iya. Terus ke tongkrongan gitu kan. Iya, nanti saya wear di mana-mana. tuh. Wear. Iya, sepedaan di mana-mana. Pulang nggak pulang-pulang. Kok pulang sih? Kamu kalau nggak mau nggak minta motor nggak sama orang tua? Ya minta lah. Wes, apa? Motor apa? Motor apa? Vario? CBR? KLX? Honda Trail? Atau Family yang 3 roda itu? Family ya? Mau minta motor apa? Beat? Mau minta motor Vario. Vario Iya, tadi. iya. Ya Oh. tadi kan nganu tak cabandikan kayak Vario standar apa knalpot brong? yang itu yang dimodif-modif itu loh Lah ya. yang bagus itu. Knalpotnya brong apa enggak? Ya. Pokoknya bagus-bagus nanti dikasih lampu lah bla 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 gitu Woi, lah. oh Tuh. tapi enggak pakai knalpot brong. Enggak. Oke, full variasi. Ya bervariasi kan kayak keren banget gitu gak sih? Gemes Terus deh. meceng gitu ya. Iya. Yes. Terus varionya buat goncengan cabe-cabean. Heeh. Jumping delosor. Biasanya kan gitu, berakhir gitu biasanya. Iya. Kan spionnya dicopot gitu kan biasanya. Kalau gini nyetir. Ya, kalau nyetir gini gitu kan. Akhirnya brak. Wiu gitu. Terus nggak Gitu. tobat. Jangan dicontoh kayak gitu. Ban udah bener standar diganti ban cacing yang kecil itu. Ini jatuh ngomongnya aku kena musibah. Itu enggak musibah. Musibah dari ketololan. Ya. Jumping ya kan, nyemplung kali, terus masuk IGD. Keren tuh. Ya, aku lagi diuji sama Gusti Allah. Ya. Diuji kecelakaan. Oh, kamu kalau nggak mondok minta motor berarti? Iyalah. Beneran minta motor? Ya. Wes. Tak beli ipon. Kenapa nggak apa namanya? Advan gitu. Enggak maco. Nggak maco. Samsung Enggak lah. harus iPhone. Iya ipon. iPhone itu cuma apel kerowak loh. Yang kameranya 3. Boba. Kenapa sih apa? Nanti- Bagusnya iPhone itu apa? Nanti casingnya yang bening gitu jadi Oh, kelihatan. biar di tongkrongan itu. Ya iyalah. Berarti segitunya kalau kamu misalkan nggak mondok itu segitunya ya. Jadi malu deh. Pakai iPhone, Vario, full variasi, ber-beran, cabe-cabean. Pakai skincare yang menor gitu. Wah, gokil.
Tapi alhamdulillah enggak lah. Enggak, itu misal, kan Ya. misal. Gitu. Misal enggak mondok berarti gitu ya? Iya gitu. Wis bahaya loh. Mondok terus ya? Iya. Mondok. Oke. Terus. Mbak Datut, Apa? kasih kata-kata untuk ini dong, Pak Menteri. Pak Menteri. Menteri Pendidikan terutama. Kasih kata-kata. Oke, untuk Hmm. Bapak yang jadi menteri. Ah. Untuk Bapak yang jadi Enggak apa-apa, menteri. sebut aja Pak Nadiem, memang Pak Nadiem kok. Ya, untuk Pak Nadiem, apa itu namanya? Dengarkanlah keluh kesah kita sebagai anak. Dan nanti kalau udah didengar Pak Nadiem mohon tolong untuk evaluasi biar kita itu di sekolah itu bisa makin pinter dengan cara yang lebih efektif, nggak cara yang kayak gini. Itu kayak udah selesai. Sip, oke. Itu kritik dan masukan dari seorang pelajar ya. Ya. Semoga Pak Nadiem nonton loh. Amin. Artinya kalau Pak Nadiem nonton kan viral nih videonya harusnya. Amin. Masa cuma 50 kali. Kita udah Yujum kasihan itu. Yujum. Jum, Yujum. Jangan nangis. Kamu masih sekolah nggak Yujum? Iya, Yujum masih. Mau ngomong sama Pak Nadiem nggak Yujum? Oh, sudah diwakilkan. Oh, enggak. Atau mau kasih pecel gratis ke Pak Nadiem? Pak Nadiem kesini dong. Iya. Alhamdulillah loh kalau mau podcast ke sini. Iya, alhamdulillah. Wih, keren banget tuh. Nanti sama Capandi disangon. Ya aku yang minta. Kan Pak Nadiem yang lebih kaya. Aku yang minta sangu dong. Jadi Pak Nadiem yang kesini nanti Pak sangu dong gitu. Nanti digratisin pecel Pak. Janji Iya, saya. Pak. Yujum anak baik, Pak. Oh, ada Pak Eyek sini, khas Blitar. Iya, Oke. nanti sama Yujum dibikinin jamu. Oke. Tadi pesan kata-kata untuk Pak Menteri Pendidikan ya. Ya. Sekarang kata-kata terakhir lah, kita podcastnya nggak lama-lama karena juga kita ini sambil gimana sih respon netizen nih dengan podcastnya Yuk Jum ini. Gimana netizen? Apakah penonton lebih suka? Harusnya sih iya ya. Ya iyalah. Harusnya, harus dong. Kita Ya, capek eprot. nih soalnya. Udah eprot. Udah eprot, udah eprot. Iya. Oke, kata-kata untuk netizen hari ini. Untuk netizen hari ini kalian harus tetap update di Sah Kreatif ini dengan banyak-banyaknya kejutan yang akan kita berikan. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Yuk Jum, berdiri dong, biar penonton tahu loh Yuk Jum itu gimana. Itu Yuk Jum ya. Oke, Yuk Jum ada nggak kata-kata hari ini untuk netizen? Untuk netizen jangan Yang keras dong, yang keras. Oh ya nggak pakai mic tuh. Untuk netizen jangan lupa like, subscribe, and comment dan jangan lupa jangan sampai ketinggalan video terbaru kita Sah Kreatif. Oke, sampai jumpa lagi. Sekian podcast hari ini. Terima kasih Mbak Datut ya. Semoga sehat selalu. Amin, ya Doakan Allah. podcast kita juga makin maju. Nanti bisa mengundang bintang tamu yang hebat-hebat semuanya. Salam semuanya. Terima kasih telah menonton di Sah Kreatif dan podcast kita. Tunggu minggu depan akan ada kejutan bintang tamu yang lain. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe dan juga share ke semua keluarga. Sampai jumpa dan serang yuk. Yuk Jum. Yujum sarangnya.